Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Kamis 4 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 2 ayat 8-15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata, yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain
kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, cinta tidak pernah mengenal sebagian, namun melibatkan seluruh pribadi. Seorang anak yang sedang asyik bermain bola di tengah lapangan yang panas terik, ia tidak pernah terusik. Bahkan seringkali ia lupa makan dan lupa minum. Ia seakan menjadi satu dengan bola itu. Hal yang sama berlaku untuk orang yang mencintai apa yang dikerjakannya. Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan melebihi segala-galanya. Maka mencintai Tuhan harus dengan seluruh diri kita. Artinya, kita harus memuji Tuhan walau kita sedang bekerja. Kita harus berdoa kepadanya dalam setiap kesempatan. Dan kita juga harus membaca sabdanya, serta mendengarkan sabdanya. Dan dengan mencintai Tuhan, mengalirlah cinta kepada sesama kita, selain kita mencintai diri kita sendiri. Artinya, kita akan memperhatikan kepentingan orang lain, ikut merasakan luka hati sesama, dan mencoba untuk mengerti impian mereka. Artinya, kita akan memperhatikan kepentingan orang lain dan ikut merasakan luka hati sesama dan mencoba mengerti impian mereka. Yesus memadukan ke dalam seluruh dirinya kedua cinta itu, dan Ia memerintahkan kepada murid-Nya untuk melaksanakan hal yang sama. Kalau kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita dan sekaligus mencintai sesama kita, maka kerajaan Allah sungguh ada di tengah kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, mampukanlah kami umat-Mu untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan dengan segenap kekuatan-Mu, kami juga dapat mencintai sesama, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Amin.